Halo saudara, senang sekali saya Medari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Di antaranya, menyerang petugas dengan melempar bom bondet, pelaku curanmor di Surabaya ditembak mati polisi. Kepolisian Polrestabes Surabaya memproses hukum persekusi siswa yang disuruh sujud dan menggonggong oleh wali murid. Gudang penyimpanan tabung gas LPG di Nganjuk terbakar, 2 orang terluka parah. Saudara, pelaku pencurian kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 ditembak mati anggota Jatanras Polda Jawa Timur. Petugas terpaksa menindak tegas pelaku lantaran menyerang petugas dengan melempar bom bondet atau bom ikan saat akan ditangkap. Petugas Jatanras Polda Jawa Timur Rabu dini hari terpaksa menembak mati Sobirin, pelaku pencurian motor dan mobil. Warga Pasuruan ini diterjang timah panas polisi di bagian dada setelah berupaya melawan dengan melempar bom bondet atau bom ikan ke arah petugas saat disergap di sekitar lingkar Masjid Al-Akbar Surabaya. Pelaku disergap saat berboncengan bersama seorang temannya, namun saat penyergapan dilakukan, satu pelaku berhasil melarikan diri. Dari penangkapan pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini, polisi mendapatkan barang bukti tas pinggang milik pelaku berisikan 2 butir bom bondet, serta kunci T yang biasa digunakan untuk melakukan pencurian kendaraan. Sebelumnya, anggota Jatanras Polda Jawa Timur menangkap 3 orang jaringan curanmor yang kemudian dikembangkan kepada pelaku Sobirin. Menurut keterangan Kasubdit Jatanras AKBP Arbaridi Jumhur, pelaku yang ditembak mati ini merupakan residivis yang sudah 3 kali keluar masuk penjara dan 2 kali ditangkap oleh tim Jatanras Polda Jawa Timur beberapa tahun lalu. Di setiap beraksi melakukan pencurian, pelaku selalu membawa senjata bom bondet yang akan dilempar ke korbannya jika korbannya melawan. Kemarin kita mengamankan 3 pelaku curanmor roda 2 dan 4. 3 orang sudah kita amankan. Malam ini hasil dari pengembangan. Jadi tersangka DPOS ini memang sudah kambuhan residivis, sudah 3 kali keluar masuk dan diamankan di Polda sudah 2 kali. Tadi kita lakukan tindak tegas karena melakukan perlawanan dan kita dapati dan sempat meledak pula tadi yang bersangkutan melemparkan jenis bondet, bahan peledak jenis bondet. Ya alhamdulillah tidak, teman-teman opsional tidak ada yang terkena. Polisi masih memburu 1 orang teman pelaku yang berhasil kabur. Mayat pelaku ditempatkan di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk divisum. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, emak-emak mencuri gelang emas di sebuah toko perhiasan di Kota Malang terekam CCTV. Pelaku berpura-pura membeli dan mencoba berbagai macam perhiasan di etalase. Dalam rekaman kamera CCTV berdurasi 1 menit 9 detik, tindak kejahatan pencurian perhiasan gelang terjadi di toko emas pojok, Jalan Pasar Besar, Klojen, Kota Malang. Dalam video tersebut, 2 emak-emak datang ke toko emas dengan berpura-pura sebagai pembeli. Untuk mengalihkan perhatian korban, keduanya terlihat banyak bertanya dan mencoba berbagai macam model gelang. Namun, pelaku batal membeli gelang dan berdalih jika modelnya tidak ada yang cocok. Kemudian keduanya bergegas pergi. Pegawai yang curiga menghitung kembali jumlah gelang yang sempat dikeluarkan dari etalase dan dicoba oleh pelaku serta mengecek kamera CCTV. Terbukti 1 gelang dengan berat 13,7 gram seharga Rp15.700.000 raib digondol pelaku. Dia nyobain juga, itu sambil tak lihatin waktu dia nyoba. Terus waktu dia nyoba itu dilepas gelangnya, terus ditaruh lagi.
Saya kira aman gitu kan, akhirnya aku fokus lagi ke ibu yang satu ternyata gelarnya diambil lagi, dipakai lagi, lalu disembunyikan di balik jaketnya, dan di depan itu ada kresek, ditutupin pakai kresek gitu. Jadi yang satu ibu satunya itu kan mengalihkan perhatian saya dengan nanya banyak, suaranya juga lantang nanyanya. Terus yang satunya itu yang ngambil gelarnya. Pemilik toko emas telah melaporkan kejadian pencurian di tokonya ke polisi. Semoga berbekal rekaman CCTV ini, pelakunya segera tertangkap. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Saudara, diduga akibat sopir mengantuk saat berkendara, pickup bermuatan jeroan ayam menabrak bengkel diesel serta sebuah kios di Ponorogo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 8 mesin diesel rusak. Kecelakaan tunggal ini terjadi di jalan raya penghubung Ponorogo menuju Madiun, tepatnya di Jalan MT Haryono, Kelurahan Jinglong, Kecamatan Ponorogo, Rabu pagi. Kecelakaan bermula ketika pickup yang dikemudikan Gusta Satria bersama Kuku Prayogo melaju kencang dari arah Ponorogo menuju Madiun. Diduga sopir mengantuk, mobil tiba-tiba oleng ke kiri hingga akhirnya menabrak bengkel diesel. Mobil baru berhenti setelah menabrak kios yang berada tak jauh dari bengkel. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kecelakaan, mobil pickup ringsek, muatan berupa jeroan ayam porak-poranda. 8 mesin diesel di depan kios pun berantakan. Dari arah selatan mau ke utara, Mas. Tikung itu jalannya, Mas. Terus kenceng gitu? Kenceng, belok langsung ngasak ini. Nabrak apa saja Pak itu mobilnya, Pak? Diesel, tembok itu, terus lawang pintu, sampai warung itu ke ganjel kayu nih. Ke ganjel kayu ya. Tadi suaranya keras tadi? Keras suaranya. Kurang bisa mengendalikan kendaraan sehingga selip kendaraan tersebut akhirnya menabrak toko atau bengkel diesel Pak Suwarno di Jalan MT Haryono. Itu selain menabrak bengkel, juga menabrak kios di sebelahnya dan ya? Ada menabrak kios, jadi kita masih lakukan pendataan dan atas saksi sudah kita lakukan olah TKP. Sementara untuk korban mengalami luka ringan, sementara masih kita mintai keterangan di unit Gakum Satlantas Ponorogo. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sopir untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Kepolisian Polrestabes Surabaya memproses hukum persekusi siswa yang disuruh sujud dan menggonggong oleh wali murid. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.